Shalom, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, pada pertemuan kita yang kedua di saat ini, kita akan membahas tentang otot sebagai alat gerak aktif. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, mendeskripsikan jenis-jenis otot. Yang kedua, mendeskripsikan fungsi otot bagi manusia. Yang ketiga, menyebutkan jenis-jenis gerak yang melibatkan otot yang bekerja di bawah kesadaran. Yang keempat, mendeskripsikan gangguan yang terjadi pada sistem gerak. Dan yang kelima, mendeskripsikan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Selanjutnya, otot sebagai alat gerak aktif. Sel-sel otot mempunyai kemampuan berkontraksi dan berelaksasi. Pada saat berkontraksi, otot mengalami pemendekan atau pengerutan dan mengeras. Sementara itu, otot akan mengendur dan kembali ke ukuran semula pada saat berelaksasi. Kontraksi dan relaksasi pada otot menimbulkan suatu gerakan. A. Jenis otot. Berdasarkan struktur dan fungsinya, ada 3 macam otot, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yang pertama, otot polos. Ciri-ciri otot polos sebagai berikut. A. Berbentuk gelendong, memanjang, dan ujung runcing. B. Memiliki inti sel 1 dan terletak di tengah. C. Tidak mempunyai garis melintang. D. Bekerja secara involunter atau di luar kehendak. E. Kecepatan kontraksi lambat. F. Mampu berkontraksi lama dan tidak cepat lelah. G. Terdapat pada dinding penyusun organ-organ tubuh bagian dalam. Yang kedua, otot jantung. Yang pertama, berbentuk memanjang, silindris, serta serabut sel bercabang dan menyatu. Memiliki inti sel dan terletak di tengah. Terdapat garis melintang. Memiliki diskus interkalaris. Bekerja secara involunter atau di luar kehendak. Kontraksi bersifat kuat dan berirama. Antara serabut otot jantung terdapat cabang yang disebut sinsitium. Yang terakhir, terdapat pada dinding jantung. Nah, yang ketiga, otot lurik atau otot polos atau otot rangka. Berbentuk memanjang, silindris, dan ujung tumpul serabut. Memiliki inti sel banyak dan terletak di tepi.
terdapat garis melintang, bekerja secara volunter atau sesuai kehendak, kontraksi cepat tetapi mudah lelah, dan yang terakhir, menempel pada rangka atau tulang. Nah, anak-anak, selanjutnya B. Cara kerja otot rangka. Nah, otot rangka melekat pada tulang. Bagian tengah otot disebut empal atau perut otot, dan jaringan ikat pada ujung otot yang berhubungan dengan tulang disebut tendon. Ada dua macam tendon, yaitu insersi dan origo. Nah, insersi adalah tendon yang melekat pada tulang yang dapat digerakkan, sedangkan origo adalah tendon yang melekat pada tulang yang tidak dapat digerakkan. Yang pertama, otot sinergi atau otot yang saling bekerja sama. Artinya, otot-otot tersebut berkontraksi dan berelaksasi bersama-sama. Otot sinergis terdapat pada beberapa organ, yaitu yang pertama, otot-otot antar tulang rusuk bekerja sama ketika menarik napas. Yang kedua, otot-otot pronator. Yang ketiga, otot-otot supinator. Yang kedua, otot antagonis, yaitu dua otot yang bekerja berlawanan. Selanjutnya, kelainan dan gangguan pada alat gerak aktif. Yang pertama, atrofi, yaitu mengecilnya ukuran otot karena otot tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, tetanus, yaitu penyakit infeksi oleh bakteri Clostridium tetani yang mengakibatkan otot kejang, diawali otot rahang, lalu disusul oleh otot dada dan anggota tubuh yang lain. Tetanus sering menimbulkan kematian karena penderita mengalami kesulitan bernapas. Selanjutnya, kaku leher, yaitu otot leher meradang yang terjadi karena gerakan hentakan. Yang keempat, kram, yaitu otot kejang yang terjadi karena aktivitas otot yang terus-menerus, kekurangan cairan elektrolit, atau tidak melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Yang kelima, hernia abdominal, yaitu sobeknya dinding otot perut sehingga usus melorot ke bawah. Yang keenam, polio, merupakan penyakit lumpuh yang disebabkan oleh virus. Nah, anak-anak, selanjutnya upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Yang pertama, berjemur di bawah sinar matahari pada pagi hari. Nah, upaya tersebut dikarenakan sinar matahari pada pagi hari sangat baik untuk membantu pembentukan vitamin D. Vitamin D merupakan kandungan yang sangat penting dalam membantu penyerapan kalsium di dalam tubuh. Yang kedua, meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung banyak kalsium. Nah, makanan yang mengandung banyak kalsium diantaranya susu,
kubis, brokoli, dan ikan salmon. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung vitamin D, contohnya seperti telur, susu, dan minyak ikan. Selanjutnya, yang keempat, menghindari kebiasaan duduk yang salah. Nah, sebaiknya duduk dengan cara yang benar, misalnya duduk dengan tulang belakang dalam posisi tegak. Yang kelima, melakukan olahraga secara teratur. Yang terakhir, memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Nah, anak-anak, sekian video pembelajaran kita di hari ini. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.